bunga lagi-lagi menggelontorkan stimulus besar-besaran. Suku bunga diturunkan, rasio cadangan bank dipangkas, dan dana ratusan miliar yuan disiapkan. Apa yang terjadi dengan ekonomi negara adidaya Asia ini? Ekonomi Cina tumbuh 5,4% di kuartal pertama 2025. Sekilas terlihat kuat, tapi jika dibandingkan dengan pertumbuhan historis 6 hingga 7%, jelas ini penurunan. Dan angka ini belum sepenuhnya mencerminkan tekanan sesungguhnya. Dua masalah utama, konsumsi domestik yang lemah, dan perang dagang yang makin panas dengan Amerika Serikat. Trump kembali memberlakukan tarif hingga 145% atas produk Cina. Dan tentu saja Beijing membalas dengan tarif balasan mencapai 125%. Lalu apa respon Cina? Gubernur Bank Sentral Pan Gongsheng mengumumkan pelonggaran besar-besaran. Ini dia inti kebijakannya. 1. Menurunkan rasio cadangan wajib atau RRR sebesar 0,5%. Artinya bank bisa menyalurkan lebih banyak kredit. 2. Suku bunga reverse repo 7 hari diturunkan dari 1,5% ke 1,4%. Tujuannya menekan suku bunga pinjaman antar bank. 3. Suku bunga kredit rumah pertama tenor lebih dari 5 tahun turun dari 2,85% ke 2,6%. Dengan langkah ini, PBOC berharap konsumsi dan kredit akan melonjak. Tapi tidak hanya itu. Total ada 10 kebijakan, termasuk tambahan refinancing 800 miliar yuan untuk inovasi teknologi, 500 miliar yuan untuk konsumsi jasa dan perawatan lansia, mekanisme pembagian risiko untuk obligasi teknologi, optimasi pasar modal dengan fasilitas swap, dan pembelian kembali saham. Langkah ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Perang dagang membuat ekspor Cina bergegas sebelum tarif Trump berlaku. Ekspor naik 12% pada Maret, tapi ini bukan tren jangka panjang. Para ekonom memperingatkan, gangguan di antara dua ekonomi terbesar dunia bisa menyebabkan resesi global. Rantai pasok hancur, harga naik, dan kepercayaan investor menurun. Bahkan negara-negara Asia lain termasuk Indonesia mulai merasakan dampaknya. Nilai tukar rupiah ikut terpukul dan pasar keuangan semakin waspada. Beijing menyatakan bahwa strategi ini untuk mendorong konsumsi, inovasi teknologi, dan keuangan inklusif. Tapi banyak analis menyebut langkah ini sebagai reaksi terhadap krisis. Target pertumbuhan Cina tahun ini tetap 5%, tapi banyak pihak menganggap itu terlalu ambisius. Apalagi sektor properti masih tertekan dan kepercayaan konsumen belum pulih. Tahun lalu, pasar sempat euforia karena rumor bailout besar. Tapi karena tak ada angka resmi, optimisme pun cepat meredup. Apakah langkah PBOC ini akan cukup menyelamatkan ekonomi Cina? Atau justru menjadi sinyal bahwa krisis lebih besar sedang mengintai? Satu hal pasti, dunia memperhatikan. Karena saat ekonomi Cina bersin, dunia bisa kena flu. Dan di tengah perang dagang, geopolitik panas, serta krisis properti, semua opsi ada di atas meja.